tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat gak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu. Kilang atau tangki minyak tega dibakar katanya demi untuk menghilangkan jejak tangki yang ada di Pertamina. Sengaja dibakar oleh oknum, oleh orang-orang mereka agar kelakuan busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kisah Singkat. Ngeri, lebih sekedar dari horor, lebih sekedar dari mistis. Mega korupsi Pertamina. Kenapa bisa dibilang ini sangat misterius, bahkan lebih terdengar horor daripada yang horor betulan? Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023 disebut kejaksaan sekitar 193,7 triliun. Itu dalam jangka 1 tahun, bukan dari 2018 sampai ke 2023. Namun perhitungan tersebut hanya dalam jangka 1 tahun. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka berasal dari pihak Pertamina selaku penyelenggara negara dan dari pihak swasta. Sementara kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun dikali 5 tahun, itu hampir 1000 triliun. Apa enggak horor? Fantastis. Mega korupsi hampir 1000 triliun dalam jangka waktu tahun 2018 hingga 2023. Lebih horornya lagi, Basuki Cahayapurnama mengungkapkan dalam wawancaranya di YouTube Narasi, kilang atau tangki minyak tega dibakar katanya demi untuk menghilangkan jejak. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Saya agak emosi soalnya. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya, kita perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang, karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini. Ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal. Itu pakai pipa. Itu disinyalir ketangkap kok. Ada beritanya kok. Dicolong. Nah kalau colong kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang tau. Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Jadi saya mau lihat nih tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu tuh nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh.
tangki yang ada di Pertamina sengaja dibakar oleh oknum, oleh orang-orang mereka agar kelakuan busuk mereka tidak dapat dideteksi, tidak dapat diaudit. Sungguh sangat misteri, sungguh sangat horor, sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Uang rakyat di mana Indonesia rakyatnya masih banyak dalam kondisi yang sangat membutuhkan, namun pejabat-pejabat kita, perusahaan BUMN, oknum tersebut berjamaah melakukan korupsi yang jumlahnya hampir 1.000 triliun. Itu yang baru diketahui. Dari Kejaksaan Agung menjelaskan kerugian keuangan negara tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tindakan yang diduga melawan hukum. Kerugian itu berasal dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun. Kemudian kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar 2,7 triliun. Kerugian pemberian kompensasi sebesar 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi sebesar 21 triliun. Perhitungan kerugian itu hanya untuk selama 1 tahun. Ya ini yang pada saat kejaksaan menyampaikan perhitungan tersebut diketahui di tahun 2023. Bagaimana tanggapan kita sebagai rakyat? Komen di bawah. Dan tentu jika Anda ingin membantu support channel Kisah Singkat, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan mudah-mudahan Anda yang subscribe mendapat limpahan kesehatan dan rezeki yang melimpah berkah selalu untuk kita semua. Lanjut mengenai mega korupsi. Dalam kasus itu penyidik Kejaksaan Agung memfokuskan periode penyidikan pada rentang waktu 5 tahun pada saat Ahok menjabat, yakni di tahun 2018 hingga tahun 2023. Lantas apakah itu berarti kerugian yang sebenarnya itu mencapai 5 kali lipatnya atau mencapai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun? Waduh, nilai yang sangat fantastis. Jika dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, semuanya kebagian. Ditanya soal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar pada Senin tanggal 3 bulan 3 2025 tidak membenarkan atau menampiknya. Menurut Harley, pihaknya tidak pernah menyebut angka tersebut secara matematis. Jika modusnya sama dan nilainya sama, maka dapat dibayangkan nilainya karena yang diumumkan adalah kerugian negara tahun 2023. Walaupun perhitungan di rentang 5 tahun itu belum bisa dinyatakan secara pasti, namun banyak masyarakat menduga jika ketahuan 1 tahun aja nilainya 193,7 triliun, maka cara matematis yang lebih mudah jika dikali 5 tahun maka nilainya hampir 1.000 triliun. Untuk melanjutkan penyelidikan tersebut, pihak Kejaksaan Agung akan membuka peluang untuk memanggil Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang saat itu di tahun 2018 hingga 2023 beliau menjabat sebagai komisaris Pertamina. Oke guys, akankah pemerintah kita dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu untuk memberantas para koruptor yang ada di bawah naungan Pertamina? Kita tunggu. Apakah 9 tersangka akan masih terus bertambah? Kita tunggu hasil selanjutnya dari Kejaksaan Agung yang hingga saat ini masih terus pengembangan dan penyelidikan. Sampai jumpa di kisah singkat selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like.